perkenalkan, nama saya Cecilia Kusuma Rahayu dari kelas 3A D3 Teknik Kimia dengan nomor absen 19 dan nomor induk mahasiswa 18314101111. Kali ini kita akan belajar tentang studi kasus mengenai perhitungan neraca massa dan neraca panas pada mini plant. Nah, perusahaan Blue Ribbon berencana membuat alkohol komersil dengan proses yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Bahan baku diumpankan melalui penukar panas, di mana dipanaskan sampai 170 derajat Fahrenheit. Produk atas kolom frакsinasi 1 atau sel 1 mengandung 60% alkohol dan produk bawahnya tidak mengandung alkohol dan organik material 100%. Alkohol 60% selanjutnya difraksinasi menjadi alkohol 95% pada kolom frакsinasi 2 atau stil 2 dan produk bawahnya mengandung 100% air murni. Kedua kolom fraksinasi beroperasi pada rasio reflux 3:1 dan panas disuplai dari dasar kolom menggunakan uap. Air kondensor yang tersedia adalah pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Nah, kali ini kita bahas dulu mengenai alirannya. Nah, alirannya itu ada feed masuk dengan 10.000 pound per jam dengan komposisi 80% air, 10% alkohol, dan 10% organik material. Kemudian masuk dengan suhu 80 derajat Fahrenheit pada heat exchanger. Nah, di heat exchanger ini ada perubahan panas menjadi 170 derajat Fahrenheit. Kemudian masuk ke kolom fraksinasi 1, kemudian diubah menjadi 60% alkohol. Kemudian ke overheat menjadi 176 derajat Fahrenheit dari hasil stilnya ini. Kemudian masuk ke kondensor. Ini ada perubahan fase dari vapor ke liquid. Kemudian dari kondensor ini ada rasio reflux di sini, di mana rasionya adalah 3:1, 3 reflux dan 1 heat exchanger. Kemudian masuk ke stil 2 di kolom fraksinasi 2 ini. Bottomnya suhunya 210 dan overheatnya 170 derajat Fahrenheit vapor. Kemudian di kondensor menjadi liquid, ada perubahan suhu dan ada perubahan fase di sini. Jadi ada dua kalor di sini, kalor laten dan kalor sensibel. Kemudian ada rasio reflux juga 3:1, 3 masuk ke kolom fraksinasi dan 1 ke heat exchanger untuk didinginkan menjadi 100 derajat Fahrenheit. Kemudian kita bahas yang awal, yaitu neraca massa. Pada grain mass di sini sebenarnya neraca massanya itu tidak perlu karena output sama input adalah sama. Karena tidak ada perubahan fase, tidak ada pemisahan, tidak ada pencampuran dan tidak ada reaksi. Kemudian masuk ke heat exchanger. Nah, di heat exchanger itu komponennya juga masih sama dengan dari grain mass karena tidak ada proses di sana, hanya ada perubahan suhu. Jadi input sama dengan output. Kemudian di stil 1 ini yang masuk dari heat exchanger ini komposisinya 80% air, 10% alkohol, dan 10% organik material. Kemudian pada kolom yang masuk ke heat exchanger ini diketahui adalah 60% alkohol. Jadi bisa dimulai dari sini. 60% alkohol adalah 1000 pound. Jadi 0,4 nya adalah 666,667. Nah, setelah kita tahu masing-masing di heat exchanger 1 ini, kita masuk ke perbandingan rasio refluxnya, di mana rasionya adalah 3:1. Jadi dari sini tinggal dikalikan 3. Kemudian setelah semuanya sudah ada, sudah beres, ke overheat, di mana overheatnya itu adalah inputnya itu dari heat exchanger 3 ditambah dengan reflux seperti ini. Pada etanolnya itu 10 ditambah 3000 menjadi sama dengan 4000.
Kemudian pada 40%-nya ada sekian. Nah, jika kita sudah mengetahui masing-masing ininya, karena kondensor ini adalah sama dengan overheat, jadi tinggal masukkan datanya ini sama dengan di sini. Kemudian pada bottomnya di sini itu ada air dari sisa fraksinasi ini, dan semua organik materialnya keluar lewat bottom ini. Maka pada bottomnya itu 1000, karena organik material yang masuk adalah 1000. Kemudian pada massa airnya itu dari heat exchanger 3 atau inputannya itu ditambah dengan masanya reflux dikurangi dengan massa di overheat. Jadi yang dari bottom ini, yang keluar ke bottom ini, massa air dari sini ditambah massa air dari reflux dikurangi massa air ke overheat, gitu, didapatkan segini. Kemudian pada kondensernya tadi adalah keluarannya itu reflux dan ke heat exchanger. Kan sudah diketahui dan sudah dicari tadi, jadinya tinggal masukkan pada sininya sama dengan gitu. Kemudian dari heat exchanger 3 ini, dia di sana itu tidak ada perubahan, jadi langsung masuk ke kolom fraksinasi 2. Nah, di kolom fraksinasi 2 ini juga sama, pada hasil akhirnya itu diperoleh alkohol dengan 95% kemurnian, dan masanya juga 1000 pound. Jadi kita bisa cari melalui heat exchanger 2-nya, dimana di sini dimasukkan 1000, kemudian dengan fraksi 0,95, jadi airnya itu 0,05, bisa dicari di sini. Kemudian diketahui semuanya ini. Nah, untuk informasi bahwa dari organik materialnya adalah masuk ke bottom semua, jadi saya tidak menuliskan organik material pada neraca massa yang lainnya lagi. Nah, setelah dari neraca massa heat exchanger inputannya itu tadi, kita masuk ke refluxnya, karena rasio refluxnya juga sama 3:1, jadi tinggal dikalikan 3 saja. Dikalikan 3 dengan ini, kemudian hasil refluxnya atau dari outputan kondensor ini refluxnya sekian. Kemudian pada overheat, nah overheatnya itu adalah inputan ditambah refluxnya ini hasilnya dari sini ya. Jadi overheatnya itu adalah nilai inputan ini dari heat exchanger 1 ditambah dengan refluxnya sebesar ini etanolnya dari 1000 ditambah 3000 sama dengan 4000 dengan fraksi 0,95, jadi air pada fraksi 0,05 bisa didapatkan nilai sekian. Nah, karena pada kolom fraksinasi 2 ini bottomnya adalah 100% air, jadi di sini fraksinya adalah 1, dimana nilai masanya ini adalah nilai massa dari heat exchanger 1 atau inputannya ditambahi dengan massa di reflux, massa air reflux, dan dikurangi massa air di overheat. Nah, di sini karena bottomnya itu merupakan massa air di sini ditambah di reflux dikurangi di overheat gitu. Kemudian lanjut ke neraca energinya. Ini sudah diketahui pada soal
dengan ketentuan boiling point, kemudian CP dan heat of evaporation, kita bisa mencari pada neraca energi pada setiap alatnya. Nah, di grain mesh ini tidak ada neraca energi karena di sini hanya ada kayak penyimpanan gitu. Jadi langsung ke heat exchanger 3. Nah, di heat exchanger 3 ini yang cold itu dari sini 80 derajat Fahrenheit dan outputannya 170 derajat Fahrenheit. Sedangkan di hotnya itu ada 210 derajat Fahrenheit dari bottom sini. Dan keluarannya bisa dicari pada persamaan Q1 sama dengan Q2. Nanti bisa mendapatkan nilai suhu yang ke vanillin plant ini. Kita masukkan pada masanya dilihat dari neraca massa ini. Nah, neraca massanya itu 10.000. Jadi hotnya adalah masanya dari bottom sekian. Nah, tinggal masukkan saja rumusnya MCP delta T. Q serap sama dengan Q lepas sehingga balance-nya adalah 0. Kemudian pada neraca energi steel 2 di sini itu F-nya 10.000 pound, D-nya sekian, B-nya bottomnya sekian, V-nya sekian. Nah, ini didapatkan dari hasil pada neraca massa. L-nya adalah reflux, kemudian F-nya adalah dari heat exchanger 3, kemudian V-nya ada overheat dan B-nya bottom. Dimasukkan inputannya feed sensible heat dengan dirumus sekian pada buku Gavin halaman sekitar 88. Kita dapat mencari nilai HV dari persamaan ini, HF-nya persamaannya ini, H bottom-nya persamaannya ini, HL, HD. Kemudian Q kondensornya atau ini Q kondensornya itu adalah HV min HD, HV min HD min HL. Didapatkan nilai sekian, dan QB-nya, bottom-nya adalah QC ditambah HD ditambah HB min HF dengan nilai sekian. Sehingga steamnya itu adalah QC min QB atau Q kondensor min Q bottom. Tidak, karena dia minus dan dia melepas panas, jadi tidak bisa balance-nya 0. Kemudian pada neraca energi kondensor 1 di sini karena dia dari vapor ke liquid tetapi suhunya tetap, maka dia ini adalah calor latent. Nah, calor latent itu adalah M dikali dengan lambda. M-nya adalah M dari neraca massa ini, dari inputannya ini dikali dengan lambdanya. Nah, lambdanya ini. Nah, ini. Sehingga didapatkan sekian. Kemudian dari asas Black, Q lepas sama dengan Q serap, maka balance-nya adalah 0. Kemudian pada neraca energi heat exchanger 1 di sini dari liquid 176 derajat Fahrenheit dikontakkan dengan steam 176 derajat Fahrenheit, jadi tidak ada perubahan suhu, tetapi ada perubahan fase dari liquid menjadi vapor. Maka di sana ada calor latent juga.
dengan rumus M dikali lambda. M-nya adalah dari neraca masanya sini, dan lambdanya juga dari sini. Didapatkan nilai sekian. Karena Q lepas dan Q serap itu menggunakan asas Black-nya itu Q lepas sama dengan Q serap, maka balance-nya adalah 0. Dilanjut pada neraca energi di stil 2 atau di kolom fraksinasi 2 ini, maka kita menggunakan rumus pada rumus distilasi fraksinasi di buku Gavin, didapatkan nilainya sekian dengan persamaan juga yang sekian. Kemudian nilai-nilainya ini juga sama, kita input dari neraca masanya gitu. QC-nya HV min HD min HL didapatkan nilai sekian, dan QB-nya QC plus HB plus HD min HF adalah sekian, maka didapatkan hasil steamnya adalah minus sekian karena dia melepas panas, jadi tidak bisa balance. Kemudian dilanjut dengan neraca energi kondensor 2, karena di sini ada perubahan suhu dari 172 derajat Fahrenheit menjadi 160 derajat Fahrenheit dan fase vapor menjadi liquid, maka di sana ada kalor laten dan kalor sensibelnya. Nah, rumusnya kalor laten ditambah kalor sensibel, di mana kalor laten adalah M dikali lambda dan kalor sensibelnya MCP delta T. M-nya dimasukkan dari neraca massa di kondensor ini. Kemudian lambdanya dari sini karena 95% alkohol ya. Dan CP-nya juga sudah diketahui di soal di sini. Kemudian perubahan suhunya dari 172 menjadi 160 derajat Fahrenheit, maka delta T-nya adalah minus 12. Maka didapatkan nilai Q lepas sekian, dan karena asas Black Q lepas sama dengan Q serap, maka balance-nya adalah 0. Dan yang terakhir adalah neraca energi dari heat exchanger 2, dimana pada heat exchanger 2 itu kan ada perubahan suhu dari 160 derajat Fahrenheit menjadi 100 derajat Fahrenheit, tetapi di sana tidak ada perubahan fase, maka di sana hanya ada kalor sensibel dengan rumus MCP delta T. Nah, kita masukkan dari neraca masanya ini, CP-nya dan delta T-nya adalah 100 dari 100 min 160, jadi delta T-nya itu minus 60. Nah, jadi di sini Q lepas sama dengan Q serap, maka balance-nya adalah 0. Saya mohon maaf jika tadi ada kesalahan-kesalahan kata ketika menyebut neraca energi menjadi neraca massa ataupun sebaliknya. Dan jika ada kesalahan dalam pengerjaan ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.